Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diki Al-Nazarul dengan NIM 1905 1214023, dan Pak Agus Prianto ini merupakan dosen pembimbing mata kuliah jaringan komunikasi ini atau jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Dan lagi ini merupakan biodata saya ya teman-teman. Nah, jika ada yang berkenan untuk mengikuti Facebook, Instagram, Line, bisa langsung follow di sini ya teman-teman. Oke. Pertama, infrastruktur jaringan. Nah, merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Jadi infrastruktur ini merupakan bagaimana cara sebuah komputer atau komputer yang banyak, lebih dari dua mungkin, itu bisa saling terhubung. Nah, secara khusus infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network protocol, dan network access metodologis. Infrastruktur dapat berupa terbuka atau tertutup. Contoh yang terbuka adalah internet, yang tertutup seperti private internet atau bisa aja menjadi Bluetooth gitu ya teman-teman. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless ya. Wireless itu tanpa kabel seperti WiFi itu ya teman-teman. Bentuk paling sederhana infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari salah satu atau lebih unit komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan yang lainnya. Nah, daripada bingung, langsung saja. Di sini kita akan membahas topologi jaringan ya. Apakah topologi jaringan itu ya? Topologi jaringan itu merupakan modelnya ya teman-teman ya. Modelnya, jadi infrastruktur itu ya topologi ini maksudnya itu bagaimana seperti membangun rumah itu ya ada banyak cara, dan di sini cara menghubungkan internet itu juga banyak cara ya. Topologi ini masuk dalam cara itu sendiri. Nah, maksudnya itu ada topologi bus, ring, star, mesh, tree. Nah, di sini bus lebih dahulu ya teman-teman. Topologi bus atau bus ya, dia seperti bis karena lurus nanti. Nah, metode atau cara menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai center atau pusat lalu lintas data. Topologi bus umumnya dipakai pada jaringan berskala kecil, di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal disebut dengan bus. Kelebihannya itu murah, hemat kabel, dikembangkan dengan mudah, instalasinya juga mudah karena ya tinggal kasarannya itu lurus, gak terbelit-belit gitu ya teman-teman. Nah, tapi kelemahannya itu harus pakai repeater yang kuat, karena di sini kalau serial itu ya kelemahannya kalau ada pengguna satu yang sudah memakai ya, kalau itu yang menang ya yang lebih dahulu gitu ya teman-teman. Atau enak saja itu ya terbaginya sangat gak adil sama sekali, gak secara rata. Nah, jika salah satu kabel terputus mengaruhi yang lain, nah seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan contoh mudahnya agar teman-teman bisa memahami ya. Yang dari kiri itu servernya, yang kanan itu printer ya teman-teman. Jadi server client itu semua terhubung ke printer, enaknya seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang kabel terputus ya itu susah ya teman-teman. Nah, sekarang masuk ke topologi ring ya, menggunakan kabel tipe UTP or IP dan patch cable membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan bertabrakan. Ya, jadi
itu satu arah, maksudnya itu enggak seperti bus tadi yang bisa tabrakan atau gimana itu. Nah, di sini satu arah saja. Nah, kelebihan mudah untuk dirancang juga seperti bus juga mudah dirancang. Untuk level rangkaian itu berlevel sederhana ya teman-teman. Nah, mudah untuk melakukan instalasi baru. Nah, tapi kelemahannya juga jika ada kerusakan di satu sisi akan terganggu seperti bus tadi ya teman-teman. Ya, ada yang terganggu gitu. Nah, kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Nah, seperti tadi juga kelemahannya hampir sama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika ada kesalahan satu kabel saja itu bingung. Nah, tetapi jika ada instalasi yang baru, itu semuanya akan terinstall yang baru gitu ya teman. Maksudnya kalau ada sesuatu yang baru pada server, mungkin semuanya itu bisa langsung terupdate gitu. Langsung ke topologi star. Nah, topologi star ini merupakan topologi yang banyak digunakan menurut saya teman-teman. Nah, karena warnet pun juga menggunakan topologi star. Nah, jaringan dari topologi star merupakan jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Ya, kelebihannya mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Nah, kelemahannya itu salah satunya, belum saya catat, mungkin salah satunya itu juga mahal teman-teman. Nah, karena membutuhkan kabel yang cukup banyak juga. Nah, dan kelemahan yang kedua, perangkat pusat menjadi penentu utamanya. Nah, jadi kalau perangkat pusat rusak atau mengalami masalah, semua akan terjadi masalah, tapi itu juga minim sekali terjadinya kesalahan atau error. Nah, tapi bisa jadi aja juga. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh mudahnya. Kalau biasanya itu ada, maaf. Nah, jika hub ini ada kesalahan atau error atau kerusakan, ya semuanya juga tidak bisa terkoneksi atau terhubung satu sama lain. Nah, tapi kelebihannya jika contohnya PC1 mengalami kerusakan, nah yang lain itu tidak terganggu ya teman-teman. Nah, tapi kalau yang hubnya yang rusak itu semua terganggu. Nah, masuk ke topologi tree yang merupakan pohon ya teman. Tree berasal dari juga pohon. Nah, bentuk gabungan dari star dan bus. Jadi di bus dulu, di star dulu, lalu di bus. Nah, kembali teman, maksudnya di bus terlebih dahulu, kemudian ada cabang-cabangnya seperti di star. Nah, di mana jaringan topologi bus dan menjadi konektor utama beberapa topologi star. Nah, jadi topologi bus itu pertama, jadi yang dasar itu topologi bus. Lalu nanti ya di jalan dipecah menjadi star gitu ya teman. Nanti ada fotonya, gambarnya. Kelebihannya sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu seluruh sistem. Nah, tapi kekurangannya itu sangat mahal sekali dan juga instalasinya yang rumit juga. Seluruh jaringan akan tergantung pada kabel penghubung utama ya. Seperti bus tadi ya teman. Kalau ada kabel utamanya yang lurus tadi itu ada yang error atau yang terputus, nanti akan terganggu semuanya. Peran hub cukup penting sehingga jika ada terjadi kerusakan menyebabkan pengaruh besar pada sistem topologi lah. Yang terakhir, sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kabel yang lurus itu ada yang terputus, ada yang mungkin tidak terkoneksi, itu langsung semuanya itu terpengaruh gitu ya teman. Nah, tapi mudahnya itu kalau ada satu hub atau switch yang rusak, maka switch yang lain tidak akan terganggu. Nah, dan juga komputer yang lain juga tidak akan terganggu meskipun ada komputer yang rusak atau salah satu hub atau switch yang rusak. Jadi aman saja. Nah,
Tetapi kelemahan tadi juga mahal. Lihat saja di sini contohnya aja ada banyak kabel untuk yang dibutuhkan ya teman-teman. Dan juga ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan sistem topologi di mana koneksi antar komputer yang saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti disebut dedicated link. Nah, kelebihannya dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat. Berdasarkan salah satu komponen tidak terlalu mengaruhi jaringan yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Nah, kekurangannya menggunakan banyak kabel dan port I/O. Nah, sama dengan Tri tadi, mesh juga menggunakan kabel sehingga cukup mahal dan proses instalasi cukup rumit karena ya banyak infrastruktur yang dibangun. Maksudnya itu kabel yang di cabang-cabang juga banyak. Nah, ini biayanya yang mahal tadi ya teman-teman. Seperti ini mesh. Jadi ini merupakan server, ya katakanlah server ya teman-teman. Nah, topologi mesh ini ya seperti ini. Ke semua server atau ke semua, mungkin ini bisa dikatakan server juga bisa, klien atau gimana juga bisa. Ya contohnya seperti inilah. Katakanlah ini sebuah server. Server atau klien lah. Terserah kalian. Nah, semuanya akan terhubung satu sama lain. Nah, satu-satu ya, dan maksudnya itu terhubung nggak cuma seperti ring. Kalau ring kan semuanya terhubung tapi cuma melewati satu jalan saja. Nah, kalau di mesh ini banyak jalan, semua jalan itu dibangun ya teman. Jadi instalasinya cukup rumit dan juga di sini memerlukan kabel yang sangat mahal. Maksudnya keperluan kabel yang sangat banyak sehingga mahal ya teman-teman. Kesimpulannya, pelajaran yang dapat saya ambil dan pentingnya infrastruktur jaringan, terutama dari topologi dan menghubungkan satu jaringan yang ada satu komputer dengan komputer yang lainnya. Jadi maksudnya itu ya infrastruktur itu sangat penting karena kan ya itu merupakan salah satu faktor untuk menghubungkan dari komputer satu dengan yang lainnya. Thank you, matur suwun, terima kasih. Salam Candus 17. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada benar kata, itu dari Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.